Bab 598. Sampai kamu hamil. Golden Ye menarik telapak tangannya, dan senyum di bibirnya semakin bertambah mengejek. Kamu bahkan tidak menyangkalnya. Dia segera mengakui bahwa benda itu adalah miliknya dan bahkan mencoba meraihnya, dapat melihat betapa dia sangat peduli tentang benda itu. Memikirkan apa yang Audrey Han katakan pada dirinya sebelumnya, ketika dia menyuruhnya menggunakan pengaman, tetapi dia sengaja melakukannya, memangnya kenapa jika dia hamil? Audrey Han tidak ingin melahirkan anaknya, tetapi dia bersikeras menginginkan anak darinya. Tapi Golden Ye tidak menyangka bahwa dia menolak sampai ke titik seperti itu dan harus membeli obat. Audrey Han ingin merebut botol obat itu kembali, tetapi Golden Ye telah menyimpan botol kecil itu terlebih dahulu. Dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan menatapnya. Sekarang setelah ia tertangkap basah, maka tidak ada lagi yang perlu ia sangkal. Selain itu, dia juga tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, "Aku sama sekali tidak ingin menyembunyikannya darimu. Pada saat itu, aku sudah menyuruhmu menggunakan pengaman, tetapi kamu tidak melakukannya. Lalu bukankah itu artinya kamu ingin aku meminum morning pill sendiri?" Kalimat ini membuat Golden Ye yang mendengarnya hampir tertawa sinis. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Golden Ye akhirnya hanya bisa mencibir. "Aku menyuruhmu minum morning pill. Kenapa? Apa kamu sangat ingin meminum obat itu? Kalau begitu kamu harus menggunakan pengaman jika tidak ingin aku minum obat itu. Kenapa kamu mengamuk padaku sekarang?" Audrey Han menggertakkan giginya membalasnya. Kedua orang itu saling melemparkan amarah. Golden Ye menyadari sesuatu yang salah. Dia sama sekali tidak marah tentang Audrey Han yang minum obat, tapi dia marah karena Audrey Han tidak ingin punya anak dari dirinya, dan tujuan utamanya adalah tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan dirinya, bukan? "Aku mengamuk padamu." Golden Ye sangat marah sehingga dia meremas botol obat. Botol obat yang sangat keras telah diremas menjadi tidak berbentuk dan dipelintir dengan keras. Audrey Han terkejut dengan kekuatan pria itu. "Jika kamu tidak begitu menentangku, apa aku akan meneriakimu? Kamu lebih bersedia melahirkan anak mantan suamimu daripada berhubungan denganku. Kenapa?" Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mencubit dagunya. "Kamu tidak ingin mengandung anakku. Apa kamu pikir mengandung anakku sangat memalukan?" Dagunya sedikit sakit. Audrey Han teringat nasib botol yang telah ia remas menjadi tidak berbentuk olehnya. Dia takut dagunya tidak akan bisa menahan amarah Golden Ye saat ini, jadi dia tidak berani melawan. "Kenapa aku harus mengandung anakmu? Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Bagaimana dengan mantan suamimu? Apa kamu ada memiliki hubungan dengan dia? Seorang pria yang mempunyai simpanan di belakangmu, apa dia begitu berharga untukmu?" Wajah Audrey Han berubah muram saat mendengar ucapannya. Dia berkata karena terpancing emosi, "Siapa bilang itu anak James Lin?" Wajah Golden Ye sangat muram dan ganas. Ketika dia mendengar kata-kata ini, kilatan ketakutan tiba-tiba melintas di wajahnya. Tertegun, Audrey Han tahu betapa seriusnya hal yang dia ungkapkan. Wajahnya memucat dan menatap wajah tampan Golden Ye di hadapannya. "Apa yang baru saja dia katakan? Dia tidak keceplosan apapun, kan?" Memikirkan hal ini, Audrey Han segera kembali ke tempat tidur, menarik selimut menutupi tubuhnya, dan ingin berbaring berpura-pura mati. Golden Ye dengan kuat menggenggam bahunya yang kurus, menariknya keluar dari tempat tidur, meletakkan tangannya yang besar di pinggang rampingnya yang bahkan dapat dipegang oleh hampir satu tangan, dan mengembalikannya ke hadapannya. "Apa yang baru saja kamu katakan? Coba katakan lagi." Audrey Han sangat panik dan dia takut akan membocorkan sesuatu di depannya, tetapi apa yang harus dia katakan saat ini? "Jelaskan." Golden Ye menatapnya dengan agresif. "Anak itu bukan anak James Lin, lalu siapa ayahnya?" Audrey Han menutup matanya, akhirnya mengertakkan gigi, dan berkata dengan kejam,
Colden, mengapa kamu ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini? Lagi pula siapapun itu, tidak mungkin kamu orangnya, untuk apa kamu bertanya? Apakah kamu ingin aku memberitahu kamu anak siapa yang aku kandung? Siapapun itu tidak mungkin anaknya. Seluruh hati Colden Ye seperti terbakar mendengar kalimat ini. Iya, dia memang sudah hamil ketika menikah dengannya. Anak siapapun yang ia kandung, anak itu tidak mungkin anak Colden Ye. Brengsek. Tatapan menyakitkan terlihat jelas di matanya. Colden Ye meremas bahunya dengan kencang, sangat kencang sehingga dia hampir menghancurkan tulang Audrey Han. Sakit sekali, lepaskan aku. Audrey Han mendorongnya dengan keras. Apakah kamu akan meremukkan bahuku? Lepaskan aku. Wanita sialan, aku sangat menyayangimu. Aku bahkan berpikir tidak apa-apa jika kamu mengandung anak dari laki-laki lain, tetapi kamu ternyata sangat tidak tahu malu. Siapa? Anak siapa itu sebenarnya? Ciuman panas itu jatuh seperti badai, napas Audrey Han benar-benar terhalang olehnya. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi Colden Ye mengencangkan pegangan pada tangannya, lalu mengangkatnya ke atas kepalanya, dan kemudian menekan tempat tidur besar yang empuk di belakangnya. Tangannya meraih keras baju Audrey Han dengan kasar, suaranya sedingin seperti datang dari neraka. Jika kamu tidak ingin terlibat denganku, maka aku akan membuatmu mau tidak mau harus terlibat denganku. Jika kamu ingin meminum obat pencegah kehamilan dan tidak mau mengandung anakku, aku akan membuatmu mengandung anakku. Jangan harap untuk minum obat lagi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, terdapat keyakinan yang mantap di matanya yang gelap. Audrey Han sama sekali tidak bisa membantahnya. Tubuh Colden Ye menekannya dan menyegel bibir dan giginya. Ting-ting. Botol obat yang telah berubah bentuk itu berguling ke lantai. Colden Ye menendangnya, dan botol itu berguling ke sudut. Pada saat yang sama, pakaian Audrey Han dan Colden Ye juga telah berserakan di lantai. Kali ini, Audrey Han tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika dia bangun, kakinya terasa pegal dan mati rasa. Dia berbalik, kemudian merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan tidak bisa mengangkat lengannya. Dan yang paling parah adalah, dia kelelahan dan pusing karena kelaparan, tapi dia tidak bisa bergerak. Pintu didorong terbuka, Colden Ye membawakan semangkuk bubur untuknya, makan. Dia meletakkan mangkuk di satu sisi, kemudian bergerak mendekat dan membantu Audrey Han keluar dari selimut, lalu mengenakan pakaian untuknya. Brengsek, jangan sentuh aku. Audrey Han meneriakinya, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan, jadi bahkan sumpah serapah pun terdengar sangat lemas. Apalagi penampilannya yang begitu lesu sekarang, membuatnya seperti tidak memiliki kendali diri. Setelah beberapa kali perlawanan, Colden Ye tidak berhasil mengenakan pakaiannya untuknya. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu masih cukup kuat dan ingin aku meneruskannya? Hah? Ketika Audrey Han mendengar ucapannya, matanya yang indah memerah. Tidak tahu malu. Jika kamu menghentikanku lagi, maka hal yang semakin memalukan akan menunggumu setelahnya. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia menutup matanya dengan putus asa dan membiarkan Colden Ye mengenakan pakaiannya. Setelah menutup matanya, Audrey Han merasa seolah-olah dia telah menjadi boneka yang dikendalikan. Semua yang dia lakukan dikendalikan oleh seseorang, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Menyedihkan. Ini benar-benar menyedihkan. Dia hanya ingin minum pil kontrasepsi. Siapa yang menyangka hal itu akan menyebabkan begitu banyak masalah? Jika tahu sejak awal, dia pasti akan menyembunyikan alat kontrasepsi itu, dan jika tidak ketahuan oleh Colden Ye, dia bisa memakannya dengan tenang untuk menghindar darinya di masa depan. Jangan berpikir untuk membeli alat kontrasepsi beberapa hari ini. Aku akan menemanimu dan mengawasimu selama 24 jam sampai kamu hamil. Audrey Han membuka matanya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan yang sangat ketara. Tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa melakukan ini?
Apa dia memaksanya untuk mengandung anaknya? Bersambung.